percaya. Bagimu tiada yang mustahil. Apapun yang tidak mungkin kami pikirkan, mungkin kami tidak mampu karena cobaan demi cobaan. Pikiran kami sering gelisah, kekhawatiran sering menghantui kehidupan kami. Tapi firman-Mu menyatakan, bagi Tuhan tiada yang mustahil. Inilah yang kami yakini Tuhan. Itu sebabnya kami boleh hadir di tempat ini Tuhan, untuk rindu lawatan-Mu. Terima kasih Tuhan, untuk kami kuat melewati tahun 2021 menjelang tahun yang baru. Engkau persiapkan hati kami Tuhan, untuk meninggalkan segala karakter kami yang lama, yang menyakiti hatinya Tuhan. Kegalauan kami yang lama diubahkan menjadi menilai positif, dan kami yakin Roh Kudus-Mu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapakku yang baik. Kami sudah banyak berkata-kata lewat doa dan pujian kami. Pada saat ini Tuhan, kami rindu jawaban-Mu lewat firman-Mu, agar kami benar-benar Tuhan terpuaskan, sehingga kami mengalami sukacita karena berkat firman-Mu ada menguatkan hati kami, sehingga kami semakin hari semakin bersukacita, semakin mendekatkan diri untuk datang kepada Tuhan, karena kami tahu di dalam firman Tuhan, di dalam Engkau ada keselamatan dan kelepasan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Mari Bapa, kami akan Kau hadir di tempat ini, memimpin kami, berfirman bagi kami, urapi kami sekalian Tuhan. Berikan telinga yang mau dengar-dengar, hati yang mau sungguh-sungguh bagian tanah yang subur untuk siap ditawuri firman. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Hamba-Mu adalah manusia biasa yang tidak ada kemampuan, bahkan keahlian, bahkan pendidikan apapun. Hamba-Mu tidak mampu Tuhan, tetapi biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan memberikan kekuatan, sehingga benih firman-Mu dapat kami rasakan memberkati kami sekalian. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa, jika masih ada roh iblis, roh setan yang mencoba mengganggu hati pikiran kami umat bersatu hati memanggil nama Tuhan, dan kami tolak dia di dalam nama Yesus. Kau pergi keluar dari tempat ini, bahkan dari ruangan hati kami. Hanya roh Allah dan darah Yesus menguasai setiap pribadi kami. Maka pada saat ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Mari Bapa, Engkau berfirman, kami mau duduk tenang mendengarkan sabda-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita sama-sama duduk. Shalom semuanya. Shalom. Ada sukacita? Amin. Waduh, aminnya kepelan ya. Amin. Berarti masih ya. Tetapi kita tunjukkan muka kita yang ceria, bahwa kita sudah ditolong oleh Tuhan melewati tahun-tahun yang 2001 nanti kita akan diubahkan oleh Tuhan. Kalau di sini saya lihat ada wajah baru ya, puji Tuhan. Saya yang belum pernah lihat. Puji Tuhan, kalau saya boleh berdiri di tempat ini bukan karena saya lebih pintar, tidak saudaraku, tapi mencoba untuk kita sama-sama belajar dari firman Tuhan. Sebenarnya ini adalah tugas Bapak Gembala, cuman kita tidak tahu apa halangan yang mungkin diusahakan tapi tidak bisa sampai dengan tepat waktu. Tapi semua kita bawa dalam doa, supaya dimanapun Bapak Gembala kita sekarang berada, Tuhan Yesus selalu melindungi. Amin. Saya rindu untuk kita menyanyikan satu pujian. Nah, kalaupun yang tidak tahu, ya boleh aja ikut, mungkin karena ini bahasa daerah ya. Rindu Pak, lagu pujian bahasa daerah. Kita nyanyikan Marulopolo Tondiki, bersukacita. Haleluya. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri.
dikatakan gitu kayak punya masalah, dibawa dari rumah sampai ke sini, saya agak ragu. Nggak tahu masalahnya, tapi serahkan perbuatanmu, serahkan masalahmu kepada Tuhan. Nyanyikan dengan sukacita. Marolo polo tondiki, anandito Yesus usude bekemani, saya serohai kumandoki, sonami Yesus Tuhanki, doni nama ngajaria, katakanlah Yohana, sonami Tuhanki, Tuhanki marolo polo tondiki, marolo polo tondiki, Yesus Tuhanki, masutu Haleluya. Mari kita sama-sama dulu. Jadi kalau yang tidak mengerti, mungkin ibu nggak mengerti ya. Sonang nih katanya, senang banget setelah Yesus menemukan roh kita. Berarti ada pertemuan antara pribadi kita dengan Yesus. Amin. Itu sebabnya pada saat ini mungkin kalau bertemu dengan keluarga kita sangat sukacita banget ya, pada khususnya tahun baru. Tetapi apalagi bertemu sekarang dengan pribadi Yesus lewat firman-Nya, sanggup menolong kita, membuat masalah kita jadi tidak ada. Mungkin siapa yang nggak punya masalah di tempat ini? Coba tunjukkan. Nggak ada, semua kita punya masalah. Tetapi apapun masalah itu tidak melebihi daripada kekuatan kita. Amin. Itu sebabnya kita tunjukkan. Karena kalau dikatakan, kalau kita semakin lemah, maka masalah itulah maunya si iblis. Mau melumpuhkan kita, maunya jangan datang beribadah, maunya loyo-loyo aja kalau menyanyi, maunya ngantuk kalau dengar firman. Itu maunya iblis. Tapi kita tunjukkan bahwa kita rindu bertemu dengan pribadi Yesus, sebagaimana yang kita rayakan. Mungkin umat Kristen di seluruh dunia, hari demi hari perayaan Natal. Apa arti Natal itu sebenarnya? Bukan hanya perayaan seperti biasa, tetapi mau benar-benar hadir di dalam kehidupan kita. Mungkin firman Tuhan pada saat ini, ya karena ini masih suasananya Natal, belum tahun baru ya. Nah, besok baru tahun baru. Berarti sekarang ini masih suasananya Natal. Kita tetap merayakan Natal untuk menjelang tahun baru. Untuk itu bagaimana makna Natal di dalam kehidupan kita? Banyak orang Kristen sekarang ini kalau hari Natal, wah, apalagi tahun baru, anaknya yang nggak pernah telepon hari demi hari, tahun baru, maaf ya Pak, begini. Berarti hanya tahun baru dia punya bapak. Benar nggak? Iya kan? Hanya tahun baru dia punya bapak. Kalau hanya datang beribadah hanya Natal, berarti waktu Natal lah dia punya tuh. Tapi saya percaya di tempat ini yang nggak ada demikian. Hari demi hari kita tetap punya Tuhan yang menjadi juru selamat kita. Haleluya. Ini. Mari kita sama-sama belajar dari firman Tuhan. Kita kembali merayakan suasana Natal sebelum kita memasuki tahun yang baru. Kita buka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Matius pasal 2 mungkin firman ini sudah sering kita baca, tapi biarlah kita dapat berkat firman Tuhan pada saat ini. Sudah semua mendapat? Matius pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Saya membacakan ayat yang ganjil, kita semua nanti umatnya membacakan ayat yang genap. Saya mulai. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Judea,
pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Jemaat 1, 2, 3. Dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam-imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikian ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, karena Yehuda, engkau sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan membalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak? Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem. Katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacita mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulang mereka pada negerinya melalui jalan lain. Puji nama Tuhan. Mari kita sama-sama duduk. Firman Tuhan yang mungkin sudah sering kita dengarkan, sewaktu Yesus lahir, ada membuatan satu gempar dunia. Ada yang bersukacita, ada yang ketakutan. Ada yang ketakutan. Tetapi kita tidak perlu membahas tentang ketakutannya. Yang kita lihat sekarang respon daripada orang Majus setelah Yesus lahir. Mereka bereaksi mencari Yesus. Orang Majus ini orang sibuk yang mungkin tugasnya kalau hari demi hari, jam per jam itu super sibuk. Tetapi setelah mereka informasi dari Raja Herodes, dia nyatakan cari. Tetapi setelah orang Majus itu melihat bintang, arti daripada bintang itu adalah terang. Mereka dituntun oleh bintang. Tetapi yang pertama kita lihat di sini respon daripada orang Majus, dia pertama ada mau mencari Yesus yang lahir. Belum dikatakan juru selamat, masih bayi yang lahir. Tetapi mereka mencari. Kalau kita renungkan pribadi kita, sejauh mana kita sudah meninggalkan pekerjaan aktivitas kita untuk mencari Yesus? Orang Majus hanya melihat bintang, hanya mendengarkan berita, dia pun tinggalkan pekerjaannya. Bahkan saya rasa perjalanan mereka bukan begitu dekat, jauh, mengeluarkan tenaga, mengeluarkan biaya. Mereka berjalan terus mencari Yesus karena ada satu keinginan mereka untuk bertemu dengan Yesus yang baru lahir. Tetapi kalau sekarang kita ini bukan lagi yang kita cari Yesus yang baru lahir, tetapi Yesus yang sudah berkarya di dalam kehidupan kita, lahir dalam hidup kita. Amin. Jadi kalau Yesus tetap seperti bayi, tidak bisa berbuat apa-apa, saudara, dia itu masih bayi, iya kan? Yesus sejak lahir, setelah lahir kan tidak bisa berbuat apa-apa.
Dan namanya juga Yesus. Apa yang namanya? Bayi. Jadi kalau bayi itu belum bisa berbuat apa-apa, tapi sudah ada satu tanda yang Tuhan berikan kepada dia. Itulah bintang. Baru lahir dia sudah mempunyai bintang petunjuknya. Ini menggambarkan kepada kehidupan kita supaya benar-benar kalau Yesus itu tetap menjadi bayi seperti apa yang kita rayakan sekarang ini, dia tidak bisa berbuat apa-apa saudaraku. Tetapi setelah Yesus dewasa, bahkan dikatakan setelah umur 12 tahun, dia sudah berani berdialog kepada ahli agama. Itu tertulis di Yohanes. Ini yang Tuhan tuntun kepada kehidupan kita, untuk melangkah hari demi hari, untuk mencari hari demi hari, supaya kita didewasakan. Jadi kalau kita masih bayi-bayi rohani, wah cengeng saudaraku, hanya melihat kesalahan-kesalahan orang. Ini termasuk bayi-bayi. Kadangnya sedikit-sedikit salah. Pak, tolong doakan saya. Dikit-dikit tolong doakan saya. Padahal Ibrani pasal 5 dikatakan di situ, kalau ditinjau dari sudut waktunya, kamu sudah harusnya menjadi pengajar. Tetapi kamu harus perlu lagi diajarkan asas-asas pokok. Karena apa? Lamban untuk mendengar dan menerima. Itu sebabnya Yesus yang sekarang kita rayakan, bukan dia lahir lagi seperti bayi, tetapi lahir dalam kehidupan kita yang dewasa, menegur kesalahan kita, memperbaiki kekurangan kita, mengarahkan tujuan kita. Amin. Kalau baik kan tidak bisa mengarahkan kan? Mana tahu dia menegur gak bisa berbuat apa-apa. Tetapi setelah Yesus lahir dalam kehidupan kita, dikatakan apalagi ke orang Farisi, hukum takkan ahli Taurat, kenyah kau buat kejahatan. Dikatakan lagi keturunan ular beludak. Karena apa? Yesus sudah dewasa pada saat itu. Dan Yesus yang sudah dewasa lah yang kita undang masuk dalam hati kita. Lewat firman-Nya, dia memperbaiki kekurangan kita. Tanpa firman Tuhan mungkin saya tidak bisa berdiri ada di tempat ini. Tanpa firman Tuhan mungkin saya tidak layak ada berdiri di tempat ini. Tetapi saya rindu untuk lawatan Tuhan supaya benar-benar perjalanan hidup kita itu semakin dewasa akan berdiri. Kenapa orang Majusi ini tadi hanya mendengar melihat bintang, mendengar informasi bahwa ada bayi yang lahir yang akan menjadi juru selamat. Dia belum tahu bahwa itu benar-benar akan menjadi juru selamat, tapi hanya berita dia dengar, dia sudah respon, dia mencari di mana? Lewat tuntunan bintang, itulah firman Tuhan di sana. Sehingga apa yang terjadi? Mereka tinggalkan pekerjaannya, mereka tinggalkan kepentingannya, mereka tinggalkan foya-foyanya, mereka tinggalkan keinginan tubuh kita ini hanya untuk mencari Yesus, untuk bertemu dengan pribadi Yesus. Sejauh mana kita sudah berkorban untuk mencari Yesus? Apa yang sudah kita berbuat untuk Yesus melawat kehidupan kita? Pengorbanan apa yang sudah kita buat untuk Yesus kita undang masuk dalam hati kita? Siapakah kita sebenarnya? Tapi saya percaya lewat kehadiran kita pada saat ini, kita berkorban waktu, korban tenaga sampai di tempat dari hari kita, dia lihat ada kerinduan untuk bertemu dengan Yesus. Haleluya. Itu sebabnya jangan kita sia-siakan waktu dan kesempatan yang Tuhan beri. Kita manfaatkan supaya tujuannya apa? Layak di hadapan Tuhan dan mewarisi surga. Amin. Jadi khususnya kalau pedagang, pengusaha malam-malam begini, malam tahun baru, wah super sibuk kan? Super sibuk. Karena orang akan banyak nanti di tempat-tempat menghabiskan waktunya berlalu lama. Jadi di sana banyak nanti pedagang lupa. Tetapi kalau kita sampai Tuhan izinkan bisa ada di tempat ini, satu nilai plus untuk haleluya. Kalau saya sebagai pribadi manusia yang menilai, wah saya senang, saya bangga, senang melihat anak-anak Tuhan bisa kumpul. Apalagi Yesus yang
kita agung muliakan. Haleluya. Itu makanya nggak perlu kita hitung-hitung untuk bertemu dengan Yesus. Nggak bilang, wah ini hujan Tuhan, saya tidak bisa datang beribadah. Oh Tuhan, ini jauh banget tempat saya. Orang Majus begitu jauh. Mungkin perjalanannya tidak 1 hari kan? Dia mencari. Sehingga apa yang terjadi? Bertemu dengan pribadi Yesus, kira-kira senang nggak? Senangnya nggak ketolongan. Wah, setelah kita bertemu dengan apa yang kita cari, wah senangnya luar biasa. Contoh, kalau Ibu Burusi Mamora salah letak lah, kita katakan dulu handphonenya, ya kan? Kalau ketemu lagi gimana? Aduh, terima kasih. Mungkin nggak sekali, ya. Tapi udah pernah hilang handphonenya, salah letak. Kayak gitu kira-kira ya. Ini masih salah letak, setelah dicari-cari ketemu. Wah, senangnya luar biasa. Ini. Tapi ada orang kalau kehilangan tidak menemukan itu, aduh, benar nggak? Setuju nggak? Dia sudah kehilangan, mau cari ke sana kemari tidak ketemu. Karena apa? Karena pandangannya tidak jelas, sehingga padahal sudah dekat dia tidak ketemu karena tidak teliti mencari. Tetapi kita mau dituntut untuk benar-benar teliti, bagaikan orang Majus tadi, dia meneliti bintang kemana arahnya. Kan gitu kan, teliti, nggak asal jalan begini, dia melihat bintang, oh arahnya ke sana. Sehebatnya mereka dituntut. Kalau tidak ketemu, aduh galau kan, galau sialan, habisin waktu, aduh nggak ketemu juga. Tetapi orang Majus jadi gambaran di dalam kehidupan kita. Kalau kita teliti dan sungguh-sungguh mencari Yesus, meninggalkan segala keinginan kita, meninggalkan segala fasilitas yang mau menyenangkan kita untuk mencari Yesus, maka kita akan bertemu dengan pribadi Yesus. Senangnya luar biasa. Masih bayi aja ketemu dengan bayi, dia wah, orang Majus sudah sangat senang. Apalagi sekarang Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran. Tidak seorang pun yang selamat tanpa melalui aku. Itu Yesus setelah dewasa kan? Maukah kita diselamatkan oleh Tuhan? Amin? Ya. Maukah kita membuat Yesus itu menjadi juru selamat kita? Ini yang mau kita. Jangan setengah hati. Makanya pujian, saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Banyak orang alasan, aduh saya tidak bisa beribadah, ongkos tidak punya. Banyak orang punya alasan nanti, aduh transportasi nggak ada. Tetapi carilah Yesus dengan sepenuh hatimu. Apa yang tidak engkau pikirkan, apa yang tidak mampu kau pikirkan, Tuhan akan jawab lewat kerinduanmu. Amin. Kalau kamu mempunyai kekurangan, mungkin apa itu? Banyak orang sekarang ini menduakan Tuhan karena dia sudah galau. Aduh, bahana magayon gitu. Gimana ini mau dibuat? Cari jalan pintas. Jalan pintas apa? Pergi ke dukun. Bukan saya yang bilang, berarti ada yang Tuhan Ibu Gembala tahu yang demikian. Cari jalan pintas. Nah itu. Kenyataannya apa? Senang enggak? Tidak juga. Saya punya pengalaman beberapa orang pribadi yang kaya akibat
percaya dalam hal yang demikian, yang anaknya lah yang ada ide lah, yang ini pasti ada kekurangan yang menyolok. Itu membuktikan bahwa kekayaan yang dicari, kesenangan yang dicari dengan cara yang demikian tidak diberkati itu Tuhan. Tetapi kalau kita mempunyai kekurangan, ada problema yang melanda kehidupan kita, ada masalah yang belum tertanggulangi, ada problem yang belum terselesaikan, kita cari Yesus. Datang kita berlutut kepada Tuhan. Tuhan, saya tidak mampu melewati ini. Dia pasti memberikan solusi yang terbaik bagi kita. Saya mungkin sudah pernah katakan, sewaktu orang yang saya sudah tolong, merasa saya sudah tolong, dia bilang, saya cinta kau, katanya, saya tidak masuk akal, kok orang kayak gini. Sempat galau juga sih. Udah sempat, saya lihat udah mau kedagingan itu udah mau nongol. Tetapi Tuhan tuntun saya, weh anakku, langsung waktu saya mau, karena sudah sampai 3 kali dia ngomong, waktu mau ketiga kali saya udah mau lompat, hampir mau saya bertindak, mau saya tinggal dia. Memang dia punya ilmu katanya, tapi saya nggak buat gue pikirin lagi ilmu. Tetapi sewaktu saya mau bertindak, langsung sekilas saya lihat Yesus tersalib. Berarti Yesus menjadi solusi buat saya, menjawab, oh penderitaanmu, penghinaan yang kamu alami belum seberapa dengan saya. Karena Yesus dicambuk sampai 40 kali, tidak ada daging yang rata, semua sudah tercabik-cabik. Setelah itu lagi digantung di kayu salib. Pengorbanan apa yang sudah kita buat? Apakah kalau ada masalah kita itu datang kepada yang lain-lain? Akulah jalan dan kebenaran. Yesus yang lahir di dalam kehidupan kita sanggup menolong kita. Oh mungkin kita berkata, itu kan kata-kata penghiburan yang abang bilang bagi orang yang tidak serius. Tetapi kalau kita mengimani apa yang tidak mungkin bagi manusia, Tuhan bisa cipta. Pengalaman kami, ada istri di sini, waktu melayani di Kabupaten Deris di Kalang, ada seorang pelayan Tuhan di Protestan sudah divonis 3 hari lagi. Habis itu mungkin katanya Tuhan panggil, dokter sudah vonis umurnya hanya tinggal 3 hari lagi. Ya, dulu marga berubah ya. Dia si tua ni air perhangir ni di KP. Tetapi Tuhan gerakkan kami datang berdua ke sana. Padahal kalau orang Batak kan gitu, kalau udah menunggu orang sakit, udah keliling rumah, tikar tikar nungguin jam berapa matinya. Tapi kami datang. Saya bilang, mau bapak nggak sembuh? Saya bilang. Pada yang lain itu sok-sokan lu. Dokter aja sudah bilang 3 hari lagi mati. Apa yang lu andalkan kan kira-kira setengah. Setelah saya ngomong begitu, setengah dari kumpulan itu keluar kabur. Dengan arti kabur berarti menyepelekan saya dan menyepelekan kuasa Tuhan. Ini pengalaman kami. Tapi saya katakan, sekarang kau akan disembuhkan Tuhan dengan catatan, tahu nggak kesalahan mau saya bilang. Diam dia. Nggak tahu entah apa Tuhan berikan ke saya tidak tahu, nggak pernah saya lihat mentogel sebenarnya. Dia bilang, kamu pakai uang kolektif untuk beli togel kan? Dia tidak bisa bergerak lagi, mau ngomong pun nggak bisa, cuma air matanya sebagai jawaban. Dia menangis. Memang ini ya pelan. Kau enggak mau minta ampun kepada Tuhan. Kalau kau tidak minta ampun segera, Tuhan tidak akan tolong. Tapi kalau kau mau menyadari dan minta ampun, tidak melakukan lagi, sekarang juga Tuhan suruh. Bang, dia gini. Puji Tuhan, pendek cerita saudaraku, habis kita berdoa, langsung dipapah dia ke kamar mandi. 2 hari kemudian jalan. Amin. Mujizat terjadi. Apa yang tidak terpikirkan oleh manusia, Tuhan bisa ciptakan. Mungkin kegalauan pikiran kita, waduh,
sekarang ini ekonominya susah, pengaruh dari COVID bisa berjalan, tetapi kita tetap dipelihara Tuhan. Cuman ada persyaratan, jangan menjauh daripada Tuhan. Ekonomi kita mungkin, termasuk saya sendiri, saudaraku, memang cobaannya. Waktu saya masih di Subang, yang dulunya mobil saya, kebetulan saya di angkutan, ada 5, kolek sampai ke rongsokan, saya timbang kilo. Tapi saya tidak menjadi gelisah. Pikirin orang saya datang ke Jakarta ini nggak bawa apa-apa. Kalau Tuhan pun ibaratnya mengizinkan itu terjadi bagi saya, ini hanya titipan. Gak jadi problem, gak jadi saya stres mikirin begini, enggak. Kenyataannya saya masih lebih bersyukur lagi. Kalau mungkin itu tidak terjadi, saya tidak akan sadar untuk kembali melayani Tuhan. Fokus bisnis, fokus bisnis. Nah itu. Tetapi di balik kegagalan itu, apapun itu, kalau kita menyerahkan diri kepada Tuhan, Tuhan akan peduli kepada kita. Amin. Itu sebabnya jangan hukum dirimu, waduh, saya tidak ada modal, saya tidak mampu gini, pendidikan saya cuma rendahan. Tidak, saudaraku, tidak jadi tolak ukur. Pendidikan gak jadi tolak ukur untuk dipakai Tuhan, enggak. Untuk diberkati Tuhan, enggak. Bukan orang yang kaya, yang pintar-pintar atau doktoratus, tidak. Saya sendiri pengalamannya begitu, pernah. Sekolah sederhana tapi Tuhan pakai dan diberkati Tuhan. Ini yang penting, kita ini sungguh-sungguh mencari Yesus. Tinggalkan segala kepentinganmu, carilah Yesus supaya benar-benar hidupmu dituntun oleh. Kami juga pindah ke Karawang ini lebih kurang masih 2 bulan lebih. Nah, kalau saya bilang tanpa persiapan yang matang, tetapi saya mau mencoba belajar Tuhan, walaupun aku tidak punya pendapatan di Karawang ini, namun saya percaya berkat-Mu akan melimpah di kota Karawang. Setelah kami di Karawang, saudaraku, tidak ada penghasilan apa-apa. Sudah hampir berjalan 3 bulan, tidak ada usaha yang kami andalkan, tidak. Tapi saya bilang sama istri, saya lebih fokus melayani Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambah. Bukan cari dulu usaha, baru cari Tuhan. Nah, ini jangan dibalik-balik. Oke? Siapa yang setuju coba? Cari Tuhan dulu. Yang setuju angkat tangan. Puji Tuhan, saudaraku. Cari Tuhan dulu. Ini pengalaman saya. Mencari Tuhan, maka semuanya akan ditambah. Semuanya akan diberkati Tuhan. Dan saya percaya pada saat ini juga, kami juga masih makan. Padahal 3 bulan sudah gak punya pendapatan apa-apa, Tuhan pelihara. Nah, apalagi kalau Tuhan bilang, sedangkan yang lain-lain itu bunga di padang didandani, itu tidak omong kosong, saudaraku. Cuman kita ini yang kita buatnya ibaratnya memegang sesuatu itu tanggung. Tanggung kita memuji Tuhan, dikatakan kita anak Tuhan, tapi tidak sepenuhnya kita memberi menyenangkan hatinya Tuhan, tidak sepenuhnya kita berharap kepada Tuhan, kan gitu kira-kira kan? Tetapi kalau kita benar-benar kalau di Humbang, di Luluk Sanggul terbiasa ria-ria ya. Ria-ria ada masih ngelang yang apanya seginya itu berduri kan? Coba kalau kita pegang itu, kita cabut dengan tidak kuat digenggam, wah tangan kita akan koyak kan? Iya, kita harus pegang kuat baru itu bisa berjalan. Itulah kekuatan kita. Kalau kita pegang erat tangan Tuhan, Dia sanggup mengangkat kita, Dia sanggup menolong kita. Jangan sepenuh hati. Somon na di anak Batak, emena masa 3 gak urusat, ina masa ima nyulat gitu. Ya kan? Kalau saya masih banyak kata-kata dari Batak sana saya tahu. Cuma bahasanya kalau berdua saya nggak bisa bahasa Batak lagi. Tapi semuanya itu yang sering terjadi. Ibadah Rabu Kamis kapal selam.
Makanya sebenarnya saya tidak setuju kalau lampunya pohon Natal itu gini. Mati hidup. Maunya terang terus ya kan? Iya kan? Jadi kalau dibilangnya imannya mati hidup gini, jadi sekarang saya pikir sendiri kan, ini kali ya menggambarkan umat Tuhan ya imannya begini ya, mati hidup. Gak ada satu lampu pun yang langsung menyala langsung kan, mati hidup, menggambarkan iman. Waktu dapat berkat sukacitanya berdoa, ayo ke gereja. Datang masalah, kamu maju lawa mah, soal nasi, uluku mikirin sama saun gitu ya. Makin berdele katanya, frustasi. Tapi saya percaya di tempat ini berkat pertolongan Tuhan kita dikuatkan, dipuaskan. Amin. Serahkan. Kalau tadi firman Tuhan kami baca waktu kami doa puasa satu hari ini, Mazmur 55 ayat 23, serahkan semuanya kepada Tuhan. Coba ada yang bisa cepat baca Mazmur 55 ayat 23. Coba kita kembali sebentar ke sana dengan cepat. Yang sudah mendapat, siapa yang duluan? Mazmur 55 ayat 23, apa katakan di sana? Ya. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Volumenya agak digedein, coba berdiri supaya semua mendengar gitu. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, terus Maka Ia akan memelihara engkau. maka Ia akan memelihara, terus Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. amin. Kata penyerahan bagaimana? Kalau saya lihat waktu siapa itu Pangkostrat duduk waktu serah